Halo, halo. Ini suaranya. Sudah ketangkap di sini Pak Silvester, ini Pak Jainur. Sudah ketangkap di trilogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati para peserta seminar web hosting dan portofolio digital untuk berkarir di bidang IT, saya ucapkan selamat siang. Selamat siang. Hari ini kita akan menyelenggarakan seminar dengan tema web hosting dan portofolio digital untuk berkarir di bidang IT dalam acara TechDev 4.0. Sebelum acara ini dimulai, saya akan menyampaikan tata tertib webinar pada siang hari ini, yaitu yang pertama, peserta webinar wajib mute audio masing-masing. Yang kedua, jika peserta ingin bertanya, akan diberi kesempatan bertanya pada sesi bertanya-jawab melalui pos komentar. Yang ketiga, peserta dilarang menekan tombol present selama berjalannya webinar. Berikut ini adalah susunan acara seminar online kita. Yang pertama, pembukaan oleh Kaprodi Teknik Informatika. Yang kedua, pembacaan CV narasumber. Yang ketiga, materi web hosting dan portofolio digital untuk berkarir dalam bidang IT. Dan yang terakhir adalah sesi tanya-jawab. Tanpa menunggu lama, yuk kita dengarkan pembukaan dari Kaprodi Teknik Informatika Universitas Trilogi, Bapak Yadarullah Eskom Mkom. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dalam kesempatan hari ini kita dari program studi teknik informatika bekerja sama dengan Depok Hosting menyelenggarakan webinar dengan topik web hosting dan portofolio digital untuk berkarir di bidang IT. Yang insya Allah nanti narasumbernya adalah langsung founder dari Depok Hosting, yaitu Bapak Hendy Hermawan STMTI. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hendy Hermawan selaku founder Depok Hosting yang telah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Selaku founder tentu pasti banyak sekali job yang harus diselesaikan oleh beliau, namun alhamdulillah pada siang hari ini beliau bersedia untuk berbagi ilmu, berbagi pengetahuan kepada kita semua tentang bagaimana web hosting itu sendiri, lalu bagaimana membuat portofolio digital, sehingga nanti teman-teman peserta bisa mendapatkan pengetahuan, bisa mendapatkan bekal untuk berkarir di bidang IT. Sebagai informasi, bahwasannya peserta kita terdiri dari mahasiswa, dari anak-anak yang lulus SMA tahun ini, anak-anak SMA kelas 11 dan kelas 10 begitu. Tanpa basa-basi lagi, mari kita ikuti acara ini dengan seksama dan semoga nanti kita bisa mendapatkan banyak ilmu dan banyak pengalaman dari Pak Hendy. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk membacakan CV Pak Hendy dan memandu jalannya acara. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan bacakan CV narasumber seminar kita pada siang hari ini. Beliau adalah Bapak Hendy Hermawan STMTI, pendidikan S1 Universitas Mercu Buana dan pendidikan S2 Universitas Indonesia. Beliau berkarir sebagai web programming dan networking dan mengelola founder dari web Depok Hosting. Tanpa panjang lebar, kita mempersilahkan Pak Hendy Hermawan untuk menyampaikan materinya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih kepada Mas Dian ya, dan Pak Ayat telah mempersilakan
saya untuk melakukan presentasi terkait dengan web hosting dan portofolio digital. Oke, sebentar ini saya akan coba masukkan dulu. Apa sudah terlihat screen saya? Sudah Pak. Oh, baik. Oke, baik. Pada rekan-rekan sekalian, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Sekali lagi perkenalkan, nama saya adalah Hendy Hermawan. Ya, saat ini memang selain saya memiliki depohosting.com, saya juga adalah dosen di sebuah kampus di Bintaro. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat sebuah portofolio digital yang nantinya kita akan masukkan ke dalam sebuah web hosting. Ya, nah fungsinya apa? Nanti kita akan jelaskan bahwasanya banyak sekali manfaat dan fungsinya ketika kita membuat portofolio digital. Oke, sekarang kita akan coba yang pertama, portofolio. Nah, sekarang apa sih portofolio? Kira-kira apa portofolio? Portofolio apakah kertas? Kertas besar, bergaris? Nah, bukan. Itu kertas itu sih kertas folio ya. Nah, portofolio itu adalah kumpulan dari contoh-contoh pekerjaan yang sudah kamu kerjakan. Ya, contoh-contoh pekerjaan yang sudah kamu kerjakan. Nah, lalu atau bisa juga kita katakan dokumentasi profesional yang pernah dinilai atau dipublikasikan di sebuah majalah, website dan sebagainya. Nah, berarti kalau misalnya teman-teman mahasiswa dan juga adik-adik dari yang baru lulus dari sekolah SMA atau SMK, di sini kita wajib melakukan atau membuat portofolio, ya. Jadi kumpulkan semua dokumentasi profesional yang kalian miliki, ya. Lalu kumpulkan jadi satu dan buatlah secara digital. Ya, artinya kalau misalnya kalau masih dalam bentuk hard copy, silakan dibuat secara digital, lalu masukkanlah ke dalam sebuah majalah atau majalah online tentunya, atau bisa juga masukkan ke dalam sebuah website dan sebagainya. Ya. Lalu kapan sih portofolio itu kita buat? Kira-kira portofolio itu kita buat ketika, nah sebenarnya paling lambat adalah ketika kalian akan melamar pekerjaan atau sedang menawarkan proyek IT kepada klien. Itu paling lambat sekali. Tapi kalau saya menyarankan kepada mahasiswa saya bahwasanya portofolio itu dibuat dari awal semester, ya, dari semester 1 hingga semester 8. Ya, nanti kalian akan dipandu juga nih di Universitas Trilogi, ya, kalau yang bagi adik-adik SM yang sudah lulus, SMK dan SMA yang sudah lulus, kalau mau masuk ke Trilogi nanti akan dipandu juga tuh bagaimana cara membuat portofolio oleh Bapak Ayat dan rekan-rekan dosen-dosen lainnya. Nah, di sini sangat penting, ya, artinya jangan sampai telat. Jangan sampai telat udah mau melamar pekerjaan tapi portofolio belum pernah dibuat. Itu sayang banget, ya. Sangat disayangkan. Oleh karena itu silakan dari awal-awal semester, ya, dari awal-awal semester. Nah, terus pertanyaannya, apakah saya telat, Pak? Kalau misalnya saya sudah semester 4, Pak, sudah semester 6. Sebenarnya tidak ada kata yang telat. Yang ada adalah kalau misalnya kita tidak mau membuat portofolio, ya, seperti itu. Lalu sekarang, mengapa portofolio itu penting? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, yang di benak kita adalah mengapa sih portofolio penting? Portofolio itu sangat penting. Itu karena portofolio akan dalam tanda kutip menceritakan kepiawaian kita dalam bekerja. Ya, dia akan mencitrakan secara digital, ya,
tentang bagaimana sih kita bekerja, bagaimana sih proyek-proyek kita yang sudah kita lakukan. Ini dalam konteks IT ya, dalam konteks IT seperti itu. Lalu kalau kita punya portofolio digital, maka tentu kita akan dinilai lebih terpercaya. Ya, misalnya kalau kalian ingin masuk ke dalam sebuah proyek IT, kalau tidak punya portofolio, ya, baik secara digital maupun secara non digital, maksudnya non digital, baik secara digital, secara online maksud saya maupun secara offline, maka ini kita tidak bisa dinilai dipercaya oleh klien. Ya, klien itu bukan melihat dari bagusnya gelar kita, bagusnya profesi kita. Terus kita juga bilang, skill kita di atas 9, dari 1 sampai 10, skill kita sudah 9 gitu. Maka bukan itu. Yang dilihat adalah portofolio yang sudah kalian masukkan, sudah kalian publikasikan. Itu yang akan dinilai oleh para calon klien. Itu kalau misalnya ngomongin proyek IT. Kalau ngomongin tentang perusahaan, simple sekali. Saya selalu bilang ke mahasiswa saya, selalu buat portofolio, selalu scan, selalu upload. Dari awal saya bilang seperti itu. Nanti setelah itu, yang bicara itu bukannya mulut sebenarnya. Yang bicara itu cukup sebenarnya dengan, Pak, ini portofolio saya, Bapak bisa lihat apa yang saya sudah kerjakan. Intinya seperti itu, secara simpelnya. Ya, secara simpelnya seperti itu, sehingga kita tidak perlu berbicara panjang lebar, kamu bisa apa, ya, terus menguasai bahasa apa saja, nggak perlu. Itu cukup dengan portofolio, maka kita dapat dinilai bahwasanya kita piawai dalam bekerja dan lebih terpercaya seperti itu. Nah, juga portofolio juga digunakan sebagai pengingat akan pencapaian terbaikmu. Ya, jadi di sini banyak sekali yang kita bisa pakai kalau kita punya portofolio, ya, kita masukkan, lalu akan menjadi pengingat dan pencapaian terbaikmu. Jadi ketika kita bermain atau membuat sebuah produk satu dengan produk lainnya, maka otomatis kita akan lebih pengalaman, dan semakin lama semakin banyak produk dibuat, maka produk itu akan menjadi lebih baik, ya, seperti itu. Nah, lalu membantu calon perusahaan yang akan dilamar atau klien ya. Nah, kenapa? Karena mereka akan dapat merasakan bagaimana cara bekerja dengan kamu. Ya, bagaimana, kamu sudah bisa ini, bisa itu, terlihat dari portofolionya. Di samping itu juga meningkatkan kesempatan, ya, dalam memperoleh lebih banyak klien. Itu pasti sekali. Ya, semakin banyak kita punya portofolio, maka semakin banyak, biasanya akan banyak klien yang datang ke kita. Apalagi kalau misalnya portofolio yang kita buat berdasarkan hasil proyek yang kita sudah jalankan, itu adalah proyek-proyek besar dengan perusahaan-perusahaan besar. Itu lebih terpercaya. Artinya, kamu bisa menyebutkan salah satu dari perusahaan besar yang kamu sudah jadikan klien dan sudah sukses, maka biasanya perusahaan-perusahaan lain juga, sudah percaya, sudah bisa ya, gitu, sudah oke lah, seperti itu. Dan tentunya online portofolio itu akan membuat kita beda dari pesaing. Ya, kalau pesaing mungkin masih menggunakan offline, masih disimpan dari flash disk atau hard disk atau SSD, baru kirim ke email, misalnya seperti itu, ya, tidak ada linknya. Tapi dengan online, itu lebih bagus, lebih baik, seperti itu. Dan juga akan memberikan kesempatan untuk memperlihatkan kreativitasmu. Ya, otomatis, ya. Seperti ini akan memberi kesempatan, ini pasti otomatis, ya. Dan juga akan menunjang kemampuan verbal. Nah, biasanya
kita, orang teknik, itu kadang-kadang tidak pandai dalam berbicara. Bukan dalam arti kata kita tidak bisa berbicara dengan baik, tapi kadang-kadang kita agak, karena memang mungkin beberapa kita tidak dilatih untuk berbicara di depan kelas, maka kadang-kadang kita agak terbata-bata ketika kita ngomong dengan klien atau dengan perusahaan. Tapi kalau nanti di tirologi itu insya Allah akan dipandu ya, akan dipandu bagaimana cara mengasah kemampuan verbalnya. Ya. Nah, di sini bagi teman-teman yang misalnya agak susah ngomong gitu, susah ngomong di depan umum, maka otomatis dengan portofolio itu akan otomatis yaitu dalam tanda kutip yang pertama akan menceritakan bagaimana kepiawaian kamu dalam bekerja. Seperti itu. Ya. Itulah pentingnya portofolio. Lalu sekarang apa sih online portofolio? Nah, online portofolio tentunya adalah portofolio yang dipublikasikan secara online. Melalui apa? Melalui website pribadi. Seperti itu. Dan tentunya dengan website pribadi akan lebih efisien. Akan lebih enak kita memberikan link website kita. Di mana? Di media sosial yang kita punya. Di status WA. Jangan status WA itu isinya yang cuman biasa-biasa aja. Status WA hanya untuk bikin lucu-lucuan saja. Boleh, tapi jangan terlalu banyak. Ya, jangan terlalu banyak karena sedikit kita ngomongin tentang status WA, status kita di media sosial, itu juga termasuk salah satu dari attitude kita yang dilihat oleh calon klien maupun calon perusahaan. Ya, jangan pernah berbicara yang tidak baik di media sosial maupun di WA. Jangan pernah mengupload meme yang tidak baik, meme yang tidak pantas di sana. Karena kenapa? Karena di sana kamu akan dinilai. Portofolio kamu bagus juga, tapi terlihat attitude kamu di media sosial tidak bagus, maka itu juga tidak terpakai. Ya, itu juga tidak terpakai. Seperti ini yang harus kita harus pahami. Kenapa? Karena sangat penting. Ya, skill. Kalau kita ngomongin tentang hard skill, yaitu adalah skill secara teknis maupun soft skill, skill yang secara non teknis, itu lebih besar mana? Lebih besar soft skill. Ya, kamu punya hard skill-nya tidak terlalu, tapi kamu punya soft skill-nya luar biasa. Maka itu lebih cepat dipakai perusahaan atau mungkin dengan klien. Karena apa? Karena attitude itu lebih bagus. Sama seperti saya, misalnya kalau saya beli sesuatu di sebuah toko A, ternyata toko A jawabnya jutek. Iya, misalnya saya taruhlah beli power bank, terus power bank dia jawabnya jutek. Saya langsung ke toko B. Toko B jawabnya sangat jelas, sangat detail. Saya tanya juga welcome. Dan memang harganya agak mahal. Mana yang saya pilih? Saya akan milih yang toko B. Meskipun agak mahal, tapi dia user friendly, lebih enak. Karena 80% orang membeli produk itu karena attitude. Ya, gitu ya. Sekali lagi, kita balik lagi ke portofolio. Jadi, tidak juga perusahaan yang kamu tuju, tapi perusahaan lain juga bisa melihat. Ya. Saya pernah, waktu itu, saya selalu menulis portofolio di website pribadi saya, yang sekarang lagi offline. Jadi, saat itu saya selalu menulis tentang jaringan, tentang website. Tiba-tiba ada yang message saya di media sosial, Pak, bisa mengajar Pak di kampus STDI. Nah, waktu itu saya suruh diminta mengajar di Interstudy saat itu. Sorry. Belum menyebutkan nama kampusnya. Saya pikir ini adalah mahasiswa saya. Saya pikir mahasiswa saya, ternyata bukan. Ternyata kaprodi dari program multimedia di STDI.
Jadi saya dipanggil untuk mengajar, bukan karena saya melamar di sebuah kampus tersebut atau perusahaan, tapi saya dipanggil mengajar karena saya punya portofolio online. Seperti itu. Ya, banyak sekali mahasiswa saya di upload di media sosial, terutama LinkedIn. Ya, LinkedIn itu lebih baik. Ya, di sana karena kumpulan dari HR atau HRD, kumpulan dari profesional-profesional yang membuat kamu lebih terbangun, menjadi lebih sukses ketimbang kalau misalnya kita cuma buka media sosial yang cuma ngupdate status kegalauan kita hari ini. Hari ini belum makan gitu kan, atau apa. Banyak kegalauan, terus ada yang bilang capek, boleh nggak ya? Gitu. Nah, itu kegalauan yang menurut saya tidak terlalu penting kalau kita publikasikan di media sosial, karena akan membuat nilai kamu lebih kecil, membuat nilai kamu lebih kurang baik di sana. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu, buatlah sebuah menjadi lebih bermanfaat di media sosial. Ya. Nah, di samping itu juga biasanya portofolio ini dipakai oleh mereka-mereka yang punya bisnis atau usaha. Ya. Kenapa? Karena bisa memperlihatkan nih hasil kerjanya, pencapaiannya, proyek-proyek yang sedang berlangsung, penghargaan kepada klien atau kolega, itu terlihat di situ. Ya, kamu punya sertifikat apa, kamu punya penghargaan apa, masukkan semua ke dalam portofolio. Seperti itu. Ya, di samping itu isilah portofolio dengan hal-hal yang berkaitan dengan bisnis atau pekerjaan kamu. Misalnya, materinya bisa kamu sertakan adalah CV. Nah, CV ini harus dimasukkan CV yang terbaru. Nah, terus video profil, foto hasil kerja, sertifikat penghargaan, testimoni dari klien, rencana proyek, dan contoh tulisan yang sudah terbit misalnya. Seperti itu. Dan banyak lainnya, portofolio. Nah, juga di samping ketika kita membuat portofolio, tentunya kita juga memasukkan email dong ke dalam portofolio tersebut. Jangan pernah menyertakan email alay di portofolio. Jangan pernah. Sertakanlah email nama depan, nama belakang. Atau nama depan, nama tengah, nama belakang. Itu lebih bagus memang email alay. Ya, misalnya kutucacing@gmail.com. Waduh, jangan. Ya. Atau rasa yang pernah ada @gmail.com. Wah, itu lebih parah. Ya, itu memang lucu gitu, tapi nggak lucu buat perusahaan, nggak lucu buat klien. Seperti itu. Ya, itu membuat kita menjadi lebih kurang pas ya dipandang oleh mereka. Seperti itu. Kebanyakan alhamdulillah saya pribadi depohosting.com tidak pernah menyiarkan secara publikasi, secara online berbayar maksudnya, ya, diiklankan tidak pernah. Saya cuma bilang ke mahasiswa-mahasiswa saya saja. Jadi cuma dari mulut ke mulut, ya. Depok Hosting ini didirikan besarnya dari mulut ke mulut. Bahkan saya dapat klien besar pun, seperti Adi Persada Beton, ya, Adi Karya, dan XML Fashion, itu bukan dari iklan, enggak. Cuma dari mahasiswa saya itu semuanya. Mahasiswa saya, Pak, bisa nggak gini, Pak? Ini ada nih, saya bekerja di sini, gitu. Jadi mahasiswa saya, gitu. Mereka bukan melihat karena saya dosen mereka, bukan. Ya, bisa jadi mereka melihat dari attitude sebenarnya. Nah, oleh karena itu, makanya saya selalu bilang ke mahasiswa, kalau kamu, ini bagi para mahasiswa dan calon mahasiswa, kalau kamu ketemu dengan dosen yang berbeda prodinya, tegur dia. Jangan sampai enggak. Kenapa coba? Karena ketika kamu tegur dosen tersebut, terus dosen tersebut makin lama makin mengenali kamu, terus juga ternyata, oh, kamu mempunyai portofolio yang baik, biasanya rezeki akan datang dari sini. Enggak cuma dosen, mahasiswa lain di prodi lain pun begitu. Ya, selalu seperti itu, selalu tegur sapa.
selalu membuat mereka tersenyum di depan kamu. Ya, biasanya tuh rezeki ngikutin. Ya, rezeki ngikutin. Nah, itu yang namanya silaturahmi ya. Seperti itu. Ya, dan rezeki akan ngikutin otomatis. Ya udah. Biasanya ya proyek lah datang, Pak, bisa ini enggak? Pak, bisa itu enggak? Seperti itu. Ya. Makanya saling tegur sapa itu sangat baik. Ya, jangan ketika ketemu di tangga, ketika ketemu di lift, padahal dosen sendiri, masih dosen sendiri dan masih ngajar, melengos, kayak gitu. Jangan, ya. Dosen tersebut akan menilai kamu, ya. Oh, ternyata kamu seperti itu ya. Oh, iya deh, kayak gitu. Itulah sebabnya ada beberapa dari motivator terkenal, ya, dan juga pebisnis kita bisa melihat masa depan seseorang itu hanya dalam hitungan detik. Itu karena apa? Dari attitude. Seperti itu. Kelihatan masa depan dari seseorang seperti itu. Ya. Nah, kita balik lagi ke portofolio. Tips membuat portofolio yang menarik. Pertama, harus dapat diakses dari smartphone. Ya. Oh, mana portofolio lu gitu kalau kasarnya lah ya. Ini portofolio gue gitu kasarnya. Terus dibuka dari handphone. Oh, nggak bisa nih dibuka nih. Nah, itu nggak bagus nih. Ya. Atau kalau ada perusahaan saudara punya portofolio, ya, coba buktikan. Nah, nanti kan dari website kamu misalnya www.situskamu.com misalnya seperti itu. Ya. Terus juga harus terletak di awal halaman. Apanya? Nama dan logo. Nama dan logo harus jelas dan terletak di awal halaman. Jangan di akhir. Bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu, ternyata paling akhir nama dan logo di bawah. Wah, ya, telat gitu ya. Orang udah kabur duluan. Gitu ya. Next. Tentu harus menampilkan karya-karya yang berkualitas. Jangan lupa tuh, ya, karya-karya berkualitas di sini. Terus, gambar atau video harus memiliki resolusi yang baik, yang tajam, ya, jangan yang buram, nah jangan, ya, dan ukuran yang tidak terlalu kecil. Ada gambar kecil banget, yang kalau diklik buram, pecah, wah itu jangan, ya, itu nggak bagus. Lalu tambahkan fitur di setiap hasil karya yang kamu tampilkan di share. Di website. Fitur apa? Fitur share tentunya. Ya, ketika kamu punya portofolio penambahan, langsung share ke media sosial, langsung share ke WA, gitu ya. WA status, ya, bukan ke WA grup. Ya, boleh nggak kita share punya kita ke WA grup? Boleh, tapi izin dulu. Jangan tiba-tiba langsung tring, gitu, langsung masukkan sesuatu gitu kan, kayak kita jualan gitu. Ingat, orang tidak pernah mau dijualin, ya. Orang tidak mau pernah dijualin. Mereka akan beli kalau mereka butuh. Nah, gimana menyentuh kebutuhan mereka? Seperti itu. Ya. Oke. Next adalah sekarang bagaimana sih kita membuat website dari nol? Nah, sekarang gimana kita membuat website dari nol? Pertama, tentukan tujuan. Kamu bikin website apa dulu? Oh, kalau saya mau bikin portofolio, ya udah, bikin website portofolio pribadi, silakan. Terkait dengan portofolio pribadi. Oh, saya membuat company profile dari perusahaan A, silakan. Buat online shop, monggo. Forum, silakan. Galeri, sistem admin, silakan. Jadi adalah tujuannya dulu. Jangan sampai kita mau buat website, kita bingung. Aduh, kita mau bikin apa ya? Nah, atau kita mau bikin company profile, oke lah bikin company profile, tapi bingung. Company profile-nya apa ya gambarnya segala macam. Padahal itu company profile misalnya, taruhlah sebuah perusahaan konstruksi, tapi di dalamnya adalah gambarnya gambar komputer, gambar hard disk, gambar handphone, kan nggak pas gitu ya.
kayak gitu ya. Jadi harus disesuaikan. Lalu siapkan domain dan hosting. Nah, nanti saya akan kasih tahu juga baik penyedia-penyedia dari domain dan hosting, ya, yang bisa kamu pakai. Ya, pilih yang murah tapi nggak murahan, ya. Mungkin agak sedikit mahal tapi servisnya excellent. Murah tapi servisnya nggak excellent, jangan. Mahal tapi servisnya tidak excellent, jangan juga. Ya, siapkan domain dan hosting. Nanti saya akan jelaskan apa itu domain, apa itu hosting. Lalu pilih platform website-nya. Nah, platform itu kita akan, apakah engine-nya ya? Apakah kita menggunakan WordPress engine-nya, pakai Joomla, Drupal, Ghost, dan lain-lain. Nah, ya, nanti kita ngomongin tentang Content Management System atau CMS, yang isinya adalah salah satu contohnya WordPress. Kita membuat website dengan simple, ya. Makanya kalau kita mengajar, terus ada project semester, terus mahasiswa bilang, Pak, boleh nggak pakai WordPress? Jawabannya enggak. Kenapa? WordPress itu boleh kalau dipakai untuk buat portofolio pribadi, silakan. Tapi kalau untuk misalnya tugas kuliah, mata kuliah, pemrograman web dengan bahasa program tertentu misalnya, pakai WordPress? Enggak, jawabannya. Kenapa? Karena WordPress itu sebenarnya sangat mudah. Dalam tanda kutip 2 hari, 3 hari kelar. Ya, bahkan ada yang 1 hari bisa kelar, seperti itu. Karena WordPress, Joomla, Drupal itu sangat mudah. Itulah yang disebut juga Content Management System. Cara installnya berbagai macam cara, tapi kalau saya lebih senang menggunakan instant deploy. Ya, saya menggunakan instant deploy untuk install platform di atas. Ya, salah satunya adalah Softaculous. Nanti saya akan jelas sedikit perlihatkan Softaculous ya dari cPanel. Ya, instant deploy. Lalu jangan lupa kita rancang desain UI dan UX untuk tampilan website. Misalnya gini, Pak, saya ini memang jago programming, Pak. Tapi memang kayak kalau ngomong yang namanya desain bukan bidang saya, Pak. Nggak masalah. Terus gimana, Pak? Saya membuat website yang bagus. Oh, nggak masalah. Banyak template di internet. Banyak template yang di internet yang gratis, yang bisa kita pakai itu bagus-bagus. Pak, saya mau lebih profesional. Silakan, belilah yang profesional. Ya, berbayar. Ya. Jadi ada yang menjual template secara profesional, yang pro, yang berbayar, yang lebih bagus, yang lebih keren. Dan itu bisa kita pakai untuk portofolio kita, gitu ya. Jadi jangan dipaksain, kita nggak bisa desain, kita nggak desain, ya. Tapi kalau kita nggak bisa desain, tapi kita bisa di programmingnya, di back end-nya, nggak masalah, itu udah keren banget, gitu kan? Itu udah keren banget, ya. Habis itu, ya, kalau udah kelar ya, website sudah bisa live. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah membuat website dari nol. Sekarang bagaimana yang dimaksud dengan domain, hosting, maupun website? Nah, mungkin tadi ada yang bertanya, mungkin ya adik-adik siswa SMA atau SMK bertanya, apa sih domain? Apa sih hosting? Apa sih website? Nah, gitu kan. Gampangnya adalah diibaratkan sebuah bangunan, maka kalau kita ingin memiliki sebuah bangunan, maka kita harus punya kafling dong, ya kan? Untuk mendirikan bangunan. Paling gampang tanah lah gitu, kafling paling ngomongnya tanah. Saya mau punya rumah nih, 1 lantai. Gimana caranya? Ya, silakan. Beli tanah. Beli tanahnya dulu. Nah, gitu ya. Beli tanahnya dulu, baru kita bisa mendirikan sebuah bangunan. Begitu juga dengan website, ya. Begitu juga dengan internet. Ya, kalau kita ingin memiliki sebuah website, maka kita harus punya hosting. Nah, tapi hosting dan domain, tapi apa sih hosting, website, dan domain? Jadi, hosting, website, dan domain itu direpresentasikan sebagai hosting itu adalah kafling, website itu adalah
bangunan, domain itu adalah nama bangunan. Nah, seperti itu. Ya. Jadi seperti itu. Lebih jelasnya, domain ini adalah alamat dari sebuah website. Oke. Yang akan menuntun pengunjung ke lokasi atau coupling atau bangunan yang kita punya. Contoh misalnya kita punya website situskamu.com, depokhosting.com, arthosting.com. Nah, itu kan nama website. Ya, hendystrikhermawan.com, misalnya namakamu.com dan lain-lain. Apakah cuma .com? Enggak, banyak. .com adalah salah satu domain internasional. Ya, kalau kamu lihat di sini ada .com, ya. .com ini ekstensi. Ini ekstensinya, ya. Ekstensi itu ada secara internasional, yaitu ada, atau TLD, domain top level domain internasional itu .com, .org, .info, dan dot yang lain. Terus ada nggak ekstensi Indonesia? Ada. Secara internasionalnya .id, tapi kalau ngomongin ke level Indonesianya ada .co.id, ada .or.id, ada .sch.id, ya, .ac.id. Itu masing-masing punya kepentingan. Ya, .com itu untuk komersial, info itu biasanya untuk informasi-informasi, org untuk organisasi, kayak begitu. Pak, boleh nggak kalau saya mau jualan online tapi saya pakai .org? Nah, jawabannya boleh nggak? Jawabannya sebenarnya boleh. Tapi, ini ada tapinya. Sama gini. Kamu adalah siswa-siswi SMA atau SMK atau SMU atau sederajat yang sudah lulus. Lalu kamu kuliah di Universitas Trilogi. Di Universitas Trilogi kamu masih menggunakan putih abu-abu. Boleh nggak? Jawabannya adalah boleh. Tapi apa? Lucu. Diketawain. Gitu ya. Ih, kok kuliah masih pakai ini? Jadi tidak pas gitu, saltum ya, salah kostum jadinya. Ya, oleh karena itu .org ya untuk organisasi, kalau mau jualan ya .com. Jangan dibalik kayak gitu ya. Jangan sampai kita saltum seperti itu. Jadi seperti ini kalau kita lihat domain, kalau kita ibaratkan jalannya adalah domainnya, ya, nama jalannya. Gitu. Lalu sekarang hosting. Apa itu hosting? Nah, hosting ini adalah tempat untuk menyimpan website. Ya, jadi ibaratnya adalah dia adalah kafling. Ya, kafling ya tanah lah ya, tanah yang dipetak-petakkan dengan ukuran tertentu, ya, yang dijadikan tempat untuk mendirikan bangunan. Nah, itu adalah hosting. Oke. Ini seperti ini kaflingnya nih. Ya, ini kafling. Jadi masing-masing udah punya kaflingnya gitu. Ya, itu adalah hosting. Lalu website. Website ya itu bentuknya, tampilannya bisa berisi informasi apapun, tulisan, gambar, video, ya kan? Website itu ibaratnya adalah bangunan. Ya, bangunan yang berdiri di atas kafling. Seperti itu. Nah, pengunjung tentunya akan melihat website itu sama seperti halnya kalau kita melihat atau mengunjungi sebuah mall. Di sebuah mall di situ ada toko dan itulah tokonya. Misalnya kita melihat misalnya matahari, kita bisa melihat misalnya McD dan lain-lain. Itu adalah tampilannya, rupanya. Nah, oleh karena itu kita harus mendesain website secara bagus, secara baik, ya. Jangan sampai kita mendesain website asal-asalan, itu nggak bagus. Ya. Kurang lebih seperti ini tampilannya, tokonya. Ya, ini toko. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu sekarang contoh penyedia hosting, ya. Pertama banyak, rumah web.
ya, rumah web. Nah, rumahweb.com. Disclaimer, saya bukan mempromosikan dari penyedia-penyedia hosting ini, tapi saya pun tidak mempromosikan diri saya sendiri, tidak mempromosikan Depok Hosting saya sendiri. Jadi biasanya saya mengambil contoh di di hosting lain. Biasanya seperti itu, di kelas pun saya seperti itu, tidak pernah mencontohkan punya saya sendiri, tapi saya mencontohkan web hosting lain seperti itu. Kenapa? Biar lebih fair, biar tidak terlihat menjualin, gitu ya. Ya, seperti ini rumah web. Kamu nanti bisa pilih nih, domainnya apa, hosting. Di sini ada beberapa layanannya ya. Nanti bisa contohkan salah satu. Terus hostinger. Nah, ini hostinger juga bagus, ya. Terus banyak art hosting. Nah, ini art hosting ini jujurnya adalah pemain lama, ya. Pemain lama yang sangat bertahan. Pemain lama. Dulu nggak banyak pemain lama ketika saya baru lulus kuliah. Itu pemain lama, itu art hosting salah satunya. Lalu ada master web. Master web itu juga sangat pemain lama dan sampai sekarang, mohon maaf, di sini saya tidak menampilkan master web, tapi master web itu juga pemain lama. Mereka adalah pemain yang sudah kuat. Mereka kalau menjual juga cukup murah. Kenapa? Karena mereka beli gelondongannya sangat banyak, ya. Ibarat kata dia udah, kalau kita ngomongin ada agen beras, terus juga di atasnya ada misalnya ada hypermart. Nah, dia lah hypermartnya gitu. Pasti beda dong harganya. Misalnya kamu beli beras di agen beras sama di hypermart, pasti beda harganya. Kayak gitu ya. Pasti biasanya lebih murah di hypermart, ibarat kata seperti itu. Atau produk di hypermart atau di Giant atau di supermarket yang sudah besar, itu harga lebih murah. Kenapa? Karena mereka belinya banyak. Belinya gelondongan dan sangat banyak. Seperti itu. Jadi memang domain-domain juga lebih murah. Dan satu lagi, meskipun tidak mempromosikan, ini adalah Depok Hosting. Ya, seperti itu. Sekarang, bagaimana cara membuat website? Nah, kalau kita ngomongin bagaimana cara membuat website, kita akan masuk ke salah satunya misalnya rumah web. Ya, kita masuk ke rumah web. Kalau kita ingin membuat website, tentunya kita buka dulu rumah web, ya. Lalu kita masukkan domain yang ada di sini, ya. Oh, ini lagi ada promo nih, monggo, ya. Sini, misalnya hendyhermawan.com, ya. Search. Ya, nanti, wah, ada tuh, ya. Oke. Jadi kalau kita mau buat website, kita dahulukan namanya dulu, ya. Nama domainnya dulu, misalnya Hendy Hermawan. Search, dapat, ya. Di sini kita bisa daftar, tapi sebelum daftar kita ngomongin dulu, misalnya taruhlah ada lagi hendystriphermawan.com. Nah, ini beda ya. Sekarang pakai strip. Oke. Wah, mohon maaf, katanya Hendy Strip Hermawan tidak ada, tidak available. Biasanya kita akan dihadirkan atau disertakan beberapa opsi domain lain. Taruhlah .id, .net, .club. Ya, murah nih .club. Ya, .xyz juga boleh. Jadi gini, bikinlah domain. Kalau misalnya, ya saya paham ya yang namanya keuangan. Buatlah domain yang murah-murah saja. Tapi jangan buat domain yang, taruhlah ada yang gratis, nanti saya tunjukkan. Kalian pernah nggak dapat sebuah SMS, selamat Anda memenangkan
hadiah senilai 700 juta rupiah dari PT Lazada. Terus ada websitenya aneh, nama websitenya aneh, ya, misalnya lazada.webs.id, .webs.co.cn misalnya kayak gitu, ya. Pernah kan? Itu website spam. Pertanyaannya, mau nggak kamu dikatakan seperti spammer yang suka spam seperti itu? Enggak kan? Maka buatlah sebuah domain yang pro, yang berbayar. Jangan yang gratis. Yang gratis itu tidak mendukung portofolio kamu, tapi kamu akan dinyatakan sebagai, wah ini spam nih. Seperti itu, ya. Kalau kamu lihat, di sini ada XYZ, ORG, SOP, MyID, my.id. Nah, pokoknya kalau yang ada .id, nanti kamu harus menyertakan KTP minimal, ya. Ini KTP. Kalau yang ini enggak, saran saya pakai yang nggak ribet. Jangan mudah memberikan KTP ke orang lain. Ya. Itu bahaya. Ya, mohon maaf nih kalau saya selingi sedikit dengan cyber security, selingi dengan attitude, karena memang itu kenyataannya. Ya. Jangan mudah memberi KTP secara sembarangan, itu bisa digunakan. Lalu bisa klik daftar, gitu ya. Nah, ini ada privasi dan manage kontak. Wah, kalau misalnya nggak perlu banget sebenarnya untuk melindungi kamu secara private, ya, nggak usah. Lalu lanjutkan, gitu kan? Beli hostingnya sekalian, ya saya mau, misalnya gitu kan. Nah, pilih yang murah-murah aja. Ya, yang murah-murah, yang 20.000 per bulan boleh, ya, annual. Terus lokasi, nah ini lokasi server itu banyak. Ada di Indonesia, kita namakan juga dengan EX, ya, Indonesian Interchange, kalau nggak salah, Indonesian Interchange, Data Interchange kalau nggak salah EX. Lalu ada di US, ada di Singapura. Pertanyaannya, mana yang kamu pilih antara ketiganya? Pilihlah lokasi server yang dekat dengan calon klien atau yang dekat dengan viewer Anda. Ya, Pak, saya mau bikin portofolio pribadi saya, Pak. Saya juga, saya ingin bahwasanya orang-orang Indonesia lebih cepat mengaksesnya, Pak, ketimbang orang luar negeri. Oke, taruhlah di EX Indonesia. Ini letaknya di mana? Di gedung cyber di Kuningan, ya, di gedung cyber atau di Kuningan atau di Duren 3. Nah, yang baru, gedung cyber baru, ya, gedung cyber. Silakan cari gedung cyber di Google Map, ya. Terus ini Singapura. Wah, ini saya nggak tahu kalau Singapura di mana, ya. Sama US saya juga nggak tahu karena banyak data center, ya. Nah, mau di backup tiap hari nggak? Aduh, ini sebenarnya murah, tapi memang ada additional, ya. Ada additional paket yang harus dibayar. Mau nggak? Nggak perlulah, gitu. Backup sendiri, download sendiri, gitu. Ini cara paling murah, ini ada additional lagi. Email. Additional. Nah, ini SSL. Nah, SSL, oh iya, saya belum menyebutkan SSL, ya. SSL ini ibaratkan kamu punya rumah pakai pagar. Pagarnya apa? Ada pagar kayu, pagar beton, pagar besi. Yang mana yang terbaik? Selera. Tapi ingat, bahwasanya SSL ini fungsinya adalah agar website kamu lebih aman. Aman dalam arti kata begini. Kita, pada saat klien ingin mengakses website saya, ya, misalnya hendy-hermawan.com, ya. Terus ketika di situ si klien itu ternyata berada di sebuah cafe dengan menggunakan public hotspot, di mana public hotspot ada orang lain ternyata ini lagi yang namanya scan atau sniffing, bahasa kerennya sniffing username dan password, bahkan bukan username password saja, apapun yang ada di situ, ya. Dilalanya website saya ke scan dong, karena memang di website saya ada misalnya
manajemen klien, di mana klien bisa mengakses website saya secara mandiri, ya. Username dan password dari si klien tersebut kerekam tuh oleh si sniffer. Ya, mau tidak mau, otomatis data kamu tercuri. Nah, dengan menggunakan HTTPS, ini jalur datanya tuh dienkripsi, diacak, sehingga tidak cukup aman lah, ya. Saya nggak ngomongin sangat aman, tapi cukup aman, gitu ya. Terus belum pernah daftar, ya daftar menggunakan email atau login, ya. Login, terus ikutilah cara-caranya lagi nanti sehingga ada pembayaran, ya. Misalnya daftar menggunakan email, misalnya. Saya ada punya belum ya di sini? Saya agak lupa. Nanti saja, ya. Ini ya, 1 tahun apa berapa tahun? 10 tahun. Nah, ada klien saya sampai 5 tahun untuk domain. Ya, salah satunya adalah Adi Persada Beton. Nah, terus ini hostingnya sekian. Total ini. Nah, ada PPN. Nah, bagi perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan PT, ya seperti rumah web, hostinger, itu ada PPN. Ada yang udah include ke dalam sini PPN-nya, ya. Ada yang sudah include. Kalau di Depok Hosting include semuanya ke dalam sininya. Ya, lalu check out, klik check out. Oh, ini kita harus daftar. Oke lah, pakai Google aja lah biar keren. Ya, karena saya sudah login pakai Google, saya langsung saja pakai Gmail saya. Oke. Tapi tetap juga harus menggunakan password. Nanti saja ya. Ya. Oke. Kalau tidak salah sih memang belum ada. Nanti saya login dulu sebentar, siapa tahu sudah ada. Bentar. Oke, ini mohon maaf, ini saya nggak perlu daftar ya ke sini, nanti otomatis dia akan melakukan pembayaran. Ya, setelah itu nanti akan ada invoice. Nah, invoice ini nanti akan dikirim ke email kita, ya. Contoh misalnya invoice yang harus dibayar. Nanti invoice-nya sebentar ya, invoice. Oke, ini salah satu invoice, ya. Ini salah satu invoice dari depokhosting.com, ya. Seperti ini harus dibayar. Jadi kalian akan bayar via transfer, ya. Lanjutkan saja nanti sehingga nanti akan memiliki sebuah cPanel. Nanti informasi username password semuanya ada di email. Lalu kamu bisa daftar, kamu bisa login menggunakan misalnya Hendy Hermawan plus cPanel. Seperti itu. Oke, saya login dulu. Nah, oke, login. Nah, di
ini kebetulan saya lagi kosongin websitenya, hanya ada untuk penelitian di sini. Nah, di sini ada file manager. Nah, website kamu nanti diuploadin di sini. Tapi saya nggak akan masukkan ke sini. Yang paling mudah adalah menggunakan Softaculous, ya. Softaculous. Nah, ini WordPress. Contoh WordPress ya. Ini kalau kamu lihat kan kosongan nih. Kosong ya, kosong. Saya akan install misalnya WordPress. WordPress di sini. Ini ada WordPress. Nah, dari WordPress ini kita klik install now. Lalu klik install di mana? Di sini. Nah, di sini ada versi yang bisa kita install. Ya, saya pakai versi yang terbaru. Sebenarnya yang terbaru itu versi 5.4 ya. Di sini di Softaculous masih 5.3. Lalu choose installation URL. Nah, ini di sini kita bisa instalasi. Kalau misalnya gini, https://handystriphermawan.com/wp. WP ini untuk WordPress-nya. Tapi kalau misalnya mau langsung di sini saja, di hermawan.com, maka kamu klik aja ini. Begini, ya. Terus namanya apa? Portofolio Hendy Hermawan. Ya. Pak Hendy, mohon maaf ya, bisa di-share screen-nya biar bisa lihat teman-teman? Nggak ke-share ya? Iya Pak, putus kayaknya Pak. Putus ya ternyata. Jadi saya ngomong sendiri saja. Kita lihat Pak Hendy aja, gantengnya Pak Hendy. Oke, saya share ulang. Alhamdulillah Makasih, ada Pak. yang... Oke, ulang lagi ya. Dari mana tadi? Berarti saya belum ulang dari awal ya, cPanel ya? Dari login awal aja Pak. Oke, dari login awal cPanel ya. Baik. Ya, ketika saya tadi jangan-jangan yang rumah web pendaftaran juga belum ya? Nggak kelihatan ya? Gimana, Pak Ayat? Yang rumah web tadi masih. Masih ya? Dari yang si panel Pak. Putus, Oke, baik. Kita akan masuk ke cPanel ya. cPanel seperti ini, ya. cPanel adalah salah satu dari control panel yang digunakan untuk memanage atau memanajemen website kita. Ya, ini yang paling terkenal cPanel. Ada lagi yang namanya PlaySK, ya, saya bilang PlaySK. Dan lain-lain. Ya, saya coba login dulu. Di sini saya sudah mendapatkan username dan password. Ya, lalu saya login. Di sini kita login. Di sini ada file manager. Lalu ada image, directory privacy, tapi itu nanti dulu. Yang penting adalah kita akan buat website menggunakan WordPress. Kalau kalian lihat di sini kosongan, ya, ini kosongan. Oke. Di sini kosongan, maka saya akan coba buat website dengan menggunakan WordPress. Di sini klik WordPress, gitu. Lalu di sini ada yang namanya install now. Oke, install now. Nah, di sini kita suruh milih nih versi dari website yang kita inginkan. Yang terbaru adalah 5.4 ya, tapi memang di Softaculous belum. Softaculous adalah instant apps, yang instant install sebuah aplikasi. Banyak ya, banyak selain WordPress itu pun banyak. Kadang kalau saya nggak mau repot, saya pun install dari sini dulu, misalnya untuk pemrograman web aslinya dengan codeigniter bisa langsung dari sini. Jadi langsung, ya. Terus kalau misalnya nih https:// saya pakai dua screen ya, di screen saya yang sebelah sini, atau langsung saya ya di sini handystriphermawan.com
Terus ada WP. Ini artinya saya harus menginstalnya di sini. WP. Ini adalah direktorinya. Ya. Tapi kalau saya mau installnya di sini saja, maka saya hilangkan WP-nya. Lalu saya masukkan site name-nya, taruhlah namanya portofolio Hendy Hermawan misalnya. Terus deskripsinya adalah web ini tentang portofolio saya selama atau portofolio saya saja. Nah, terus enable multi-site. Nah, ini adalah sebuah fitur di mana WordPress bisa digunakan secara bersamaan dengan teman-teman lainnya. Misalnya, multi-site itu artinya satu WordPress, tapi bisa untuk site-site yang lain, gitu ya. Untuk sama kayak Tokopedia lah, intinya. Ya, kayak gitu. Tapi kita nggak pakai itu. Admin, bisa kita pakai ini dulu untuk sementara. Terus email, kita pakai ini dulu. Ya. Atau kita bisa hide, ya, admin. Language, kalau saya lebih better English daripada Indonesia. Kenapa? Nanti jadi aneh bahasanya. Terus plugin, limit login attempt, pakai loginizer. Ini artinya kalau 3 kali salah, maka akan di limit, ya. Ada classic editor, ini untuk mengedit, nggak apa-apa, masukin aja. Ini nggak usah, ya. Lalu advanced option, ini database-nya, ya. Jadi kalau di dalam hosting itu ada nama domain atau biasanya nama login, itu Hendyher tadi kan, underscore baru apa nama database-nya. Tabel prefix itu adalah untuk di database. Tapi mohon maaf, ini saya matikan dulu karena nanti terlalu teknis, bakal bikin mumet. Ya, oke. Next, kita pilih nih. Yang mana? Search, kita cari. Klik search ya, klik search. Cari misalnya portofolio, ada nggak ya? Saya nggak tahu. Wah, ada tuh. Ya. Banyak ya, nanti bisa pilih. Tapi kalau nggak mau, kita cari yang lain. Oke. Taruhlah saya pakai yang ini. Ini kalau mau klik demonya bisa langsung klik demo. Ya. Atau saya select aja, klik select. Biar lebih simple, ya. Saya select. Select ya. Oke, terus klik install. Nah, ini email installation kalau kita mau hasil instalasinya dikirim ke email, ya. Klik install. Nah, tungguin lah. Nah, ini ada error, ya. Ini error kenapa? Karena Sotakulusnya lagi masuk ke dalam free version. Ini harusnya sudah bisa keinstall dengan baik, ya. Nah, nanti kalau udah keinstall dengan baik, nanti di sini akan muncul. Tapi kalau karena ini Sotakulusnya apa namanya? Lagi masuk ke dalam free version, biasanya saya menggunakan premium. Lagi ngejajal apa sih bedanya Sotakulus free version dengan premium. Oh, ternyata banyak kan nggak bisa diinstal, ya. Maka ini akan terinstall di sini, gitu ya, akan terinstall di sini. Contoh misalnya seperti ini, ya, akan terinstall seperti ini nantinya websitenya, kurang lebih seperti itu. Oke. Ya, bahkan untuk Depok hosting sendiri pun saya menggunakan apa namanya? WordPress. Sebentar ya. Saya login dulu. Saya login dulu sebentar. Oke, ini. Ya, saya menggunakan WordPress.
Ya, di sini WordPress yang saya pakai sekarang sudah yang terbaru, yang 5.4, ya. Nanti tampilannya sebenarnya seperti ini. Tapi kalau misalnya rekan-rekan lihat, pasti tampilannya masih maintain. Ya, kenapa? Karena ini saya lagi rombak semuanya, jadi masih default semua, ya, masih default. Nanti akan dibikin ulang lagi di sini, gitu, ya. Nah, enaknya sekarang ada namanya Edit with Elementor, ya. Kalau yang kita pakai yang Pro, biasanya dikasih juga yang Pro, tapi Elementor juga ada yang Pro, ada yang gratis, oke. Oke. Nah, di sini dengan menggunakan Elementor kita bisa mengedit. Sebentar, ini. Sebentar ya, ini harusnya bisa diklik. Maklum koneksinya pakai handphone, jadi agak-agak ini. Ya, jadi sini dengan menggunakan Elementor kita bisa drag and drop. Ya, kita bisa drag and drop. Sama seperti misalnya itu adanya di sini sebenarnya. Misalnya ini edit Elementor with Elementor. Nanti kita bisa drag and drop, intinya begitu ya, sama seperti beberapa fitur-fitur Pro lainnya, kayak gitu kurang lebih, ya. Karena mungkin waktunya juga tidak banyak, maka saya cuma hanya mendemokan saja, ya. Sebenarnya yang paling enak kita bisa praktek sistem langsung, kita bisa praktek, terus juga di sini nanti ini agak lama ya, karena ini di loadnya bukan dari tempat saya, tapi di loadnya dari si Elementornya, jadi agak lama, gitu, ya. Oke. Nah, balik lagi misalnya saya akan jelaskan sedikit tentang cPanel, ya. Pertanyaannya mungkin sedikit, ya. Nah, di sini ada file manager. File manager, contoh misalnya file manager ini adalah untuk website kita di mana. Nah, silakan buka public HTML. Di public HTML inilah tempatnya website kita. Contoh misalnya Fendi Hermawan /penelitian/asap misalnya, gitu ya. Nah, ini adalah sebuah penelitian yang kita bangun ya bersama dengan April Handoko. Harusnya ada nih April Handoko di sini nih, ya, kalau masih ada di online sini. Jadi ini fungsinya adalah untuk mendeteksi asap, apakah di toilet itu ada asap atau tidak, ya, menggunakan IoT, kurang lebih kayak gitu. Maka di sini saya tidak membuat website pribadi saya hapus dulu kemarin karena memang saya butuh untuk melakukan penelitian, ya. Nah, terus ada juga website tentang Choose.me. Nah, ini saya buat ini menggunakan, ini lebih simpel lagi, bukan menggunakan WordPress. Sebentar, saya menggunakan, ini lebih simpel lagi, ya. Tapi ini statik, sangat statik.
ya, ini sangat statik. Seperti ini. Ini sebenarnya adanya di sini. Aslinya di chooseme.upd.ac.id. Ya, adanya di sini. Pas sudah uploadnya. Oke. Ini saya menggunakan, lupa engine-nya, tapi ini drag and drop. Nanti saya akan kasih tahu lah ya ke Pak Ayat. Nanti Pak Ayat bisa mendelivery ke mahasiswa-mahasiswanya bagaimana membuat website ini secara drag and drop, mirip seperti kita mendrag kayak sama kita menyusun puzzle seperti itu. Ya. Nah, di sini indeks HTML adalah pusatnya. Kalau misalnya saya indeks HTML ini saya edit misalnya di sini, ya, saya Pak edit. Hendy, mohon maaf, mungkin 5 menit lagi, Pak. Oh, oke, baik. Oke lah, kalau begitu kita langsung adakan tanya jawab saja. Ya, kita akan langsung tanyakan tanya jawab saja. Ya, silakan kalau yang ingin bertanya disampaikan. Oke, terima kasih Pak Hendy Hermawan. Iya. Saya akan memberikan catatan dulu sebagai moderator apa yang telah disampaikan oleh Bapak Hendy Hermawan ya. Ya. Baik, yang pertama portofolio itu penting dibangun mulai dari awal perkuliahan. Lalu portofolio wajib dibuat untuk membangun nilai kepercayaan calon perusahaan tempat kita akan bekerja nantinya. Lalu portofolio berdampak positif pada kesuksesan karir nantinya. Dan yang terakhir, attitude dalam beraktivitas online yang kita lakukan dalam seperti media sosial, status WhatsApp, bahkan alamat email akan berpengaruh sama karir kita kelak. Seperti itu. Ya, baik, teman-teman semuanya, sekarang tiba sesi tanya jawab. Silahkan bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan di-unmute, lalu kita akan bertanya. Tapi sebelumnya kasih tahu dulu pada kita namanya dan asalnya dari mana, gitu ya teman-teman. Silahkan. Pak Hendy, Pak Handi minta tolong, ada pertanyaan dari chat dari kolom di atas itu sudah ada. Itu dulu dibahas kali Pak. Oh gitu. Boleh. Oh, ya ada. Baik. Pak, saya ingin bertanya, di penyedia hosting terdapat pilihan share host dan cloud hosting. Sebenarnya apa yang membedakan di antara layanan ini? Bagaimana Pak Hendy? Oke, baik. Jadi begini, share hosting itu adalah hosting yang menyediakan layanan yang bisa dipakai oleh bareng-bareng website servernya, tapi servernya satu. Jadi gini, share hosting satu buah server yang dipakai untuk banyak user. Kebayang ya? Ya. Sedangkan untuk share hosting sedangkan cloud hosting yang juga bisa dipakai untuk share adalah banyak banyak server yang saling berkesinambungan, yang bisa saling sinkronisasi, yang nanti akan menciptakan sebuah cloud yang bisa dipakai bareng-bareng juga. Bisa dipakai bareng-bareng seperti layaknya share hosting. Cuma masalahnya ada perbedaannya. Kalau share hosting yang biasa, bayangkan kalau servernya mati. Apa yang terjadi dengan website teman-teman? Mati semua. Ya kan? Nggak bisa diakses. Kalau cloud, satu engine mati, satu server mati, itu masih bisa di-backup oleh server-server lainnya. Karena mereka saling berkesinambungan. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu sih bayangannya. Kira-kira gimana? Bisa dipahami? Oke, baik. Terima kasih Pak. Oke. Ini ada izin bertanya dari Sidan Fikri. Selamat sore, izin bertanya Pak, jika kita membuat website sendiri dengan script code sendiri, bagaimana cara mempublish script ke dalam hosting? Dan apakah yang harus diperhatikan ketika memilih hosting? Seperti itu Pak Hendy. Oke. Untuk melakukan publish ke hosting, kita harus punya engine kita punya
software lagi yang namanya sampai di sini kelihatan nggak? Screen saya nggak kelihatan ya? Sebentar. Belum, Pak. Belum kelihatan. Iya, sebentar. Oke. Jadi untuk mempublikasikan apa namanya website kita bisa menggunakan yang namanya fasilitas yang ada di file manager, ya. Kita bisa upload, ya. Kita bisa upload dengan menggunakan sini, oke? Upload, dan kita bisa drag and drop file kita di sini, ya. Kita bisa drag and drop file kita di sini. Sebagai contoh, misalnya saya punya file yang bisa saya upload ya. Sebentar. Ya. Sebentar, saya bisa masukin guys. Nah, ini saya upload, ya, ini saya upload ke sini ya, masukin semua. Saya drag and drop. Ya, ini akan terjadi error kalau untuk folder, ya. Ini biasanya saya hanya menggunakan ini saja. Lalu cara yang kedua adalah kita menggunakan FTP, ya, File Transfer Protocol, dengan menggunakan FileZilla. Ya, FileZilla, salah satunya FileZilla di sini. Lalu nanti kamu bisa download FileZilla Client, ya, download FileZilla Client. Silakan download. Nanti setelah download, misalnya, Pak, mohon maaf, share-nya belum share screen-nya belum diaktifin, Pak. oh ya, Ya. sebentar. Ya. Oke. Kita ngomongin tentang FileZilla ya. Ya, silakan, Pak. FileZilla, kita download FileZilla. Klik download. Lalu masukkanlah, katakanlah, taruh setupnya di mana saja, terserah. Setelah di-download, nanti kita install, ya. Nah, kita install. Bentar, ini kebetulan laptopnya juga baru install, jadi FileZilla-nya nggak ada. Sebentar, saya install dulu. Oke, ini FileZilla-nya. Sebentar, saya sudah terbuka. Ya. Lalu kita masukkan misalnya hostingnya, nama saya, nama website saya. Terus username misalnya ini, password katakanlah seperti ini. Lalu saya quick connect. Ya. Quick connect, ada seperti ini, ya. Nanti muncul seperti ini. Lalu pastikan kamu menguploadnya di public HTML. Ya, ini saya coba drag and drop lagi ya dari yang saya punya tadi. Jadi saya punya ini, ya, saya drag sini aja, drag sini, seperti itu. Karena sudah pernah diupload tadi, override, ya, override. Saya always use this action, maka otomatis akan dilakukan override. Nah, seperti ini, dia akan transfer, ya, lihat dia akan transfer semua. Selesai. Setelah itu kita bisa akses langsung seperti ini. Sorry.
Ini harusnya main ya. Nah, ini sebenarnya aplikasi mobile ya. Aplikasi mobile contohnya. Ya, ini aplikasi mobile yang dibuat dengan menggunakan HTML. Ya, seperti ini. Jadi itu websitenya. Ya, tapi ini masih mobile. Oke, ya, ini mobile. Oke, ini mobile. Kita bisa masukkan ini untuk rancangan RAB. Klik dimasukkan, nanti next muncul. Artinya seperti itu ya. Bisa menggunakan FileZilla, bisa menggunakan file upload yang ada di sini. Tapi kalau file upload ini nggak sempurna. Ya, paling enak pakai FileZilla ini. Baik, itu kurang lebih Pak Andi. Oke, ya terima kasih. Tambah informasi juga, teman-teman yang belum mendaftar dalam seminar ini di Google Form, silahkan ketik di dalam chat untuk nama lengkap, email, nomor handphone, lalu asal sekolah atau institusi untuk nantinya akan kami kirimkan sertifikat menjadi peserta seminar ini. Baik, ada pertanyaan lagi Pak, ini dari Martanti Putri. Mohon izin bertanya Pak, bagaimana jika dalam satu hosting terdapat beberapa domain Pak? Apakah efektif? Seperti itu. Oke, baik. Bagaimana sebuah hosting bisa terdapat beberapa domain? Ini jawabannya bisa ya. Jawabannya bisa. Misalnya saya punya hendyhermawan.com, lalu di sini ada yang namanya add-on domain. Ya, di cPanel namanya ada add-on domain. Oke, diklik di add-on domain. Di sini kita bisa masukkan domain-domain yang baru, ya, domain-domain yang baru. Karena saya tidak punya domain yang lagi lepas, saya nggak bisa masukkan di sini. Tapi ini kita bisa masukkan, taruhlah misalnya peluangbelanja.com misalnya, domain, oke, nanti domain rootnya ini, jangan lupa klik Add FTP account, ya kita masukkan, lalu klik Add domain, ya. Kalau enggak, langsung aja begini, klik Add domain. Tapi ini kalau nggak salah peluangbelanja.com ini lagi sudah ada di sini dan tidak lepas, artinya sudah ada ya already. Jadi saya nggak bisa masukkan. Harus domain yang belum ada hosting di server ini, ya. Di server lain nggak apa-apa, ya. Ini bisa. Terus pertanyaannya apakah efektif? Nah, efektif atau tidak dilihat dari banyak hal. Yang pertama adalah pastikan domain yang hosting yang kamu sewa itu memang cepat, ya, memang cepat. Yang kedua, pastikan juga kapasitasnya juga memadai. Jangan sampai nanti malah penuh, kebanyakan website. Dan ada lagi, kalau misalnya dengan menggunakan Cloud Linux, ya, jadi para penyedia hosting itu menggunakan Cloud Linux, itu masing-masing kafling itu sudah dipatok kecepatannya. Sama seperti kamu menyewa internet, ya, di sebuah provider. Dipatok kecepatannya misalnya adalah 10 Mbps, gitu ya. Terus kalau 10 Mbps dipakai banyak-banyak orang di dalamnya, wah itu juga nggak bagus. Jadi kayak gitu. Ada sebuah penyedia hosting yang pakai Cloud Linux itu dipatok kecepatannya. Satu kafling kecepatannya misalnya 1 mega, udah top. Nggak bisa lebih. Maka otomatis kalau banyak website di situ, maka otomatis tidak optimal. Gitu sih kurang lebih. Oke, baik. Terima kasih. Itu sih. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, ini Pak, ada yang mau bertanya Pak. Baik. Maaf Pak, izin bertanya dari Ari Prianto ya. Apakah bisa membuat portofolio online menggunakan blogspot.com? Oh, jawabannya bisa. Ya, jawabannya bisa. Kalau kita menggunakan blogspot.com, kita bisa membuat portofolio online, tapi harus ada syaratnya. Syaratnya ini, ya. Kalau kamu membuat portofolio dengan menggunakan blogspot, pastikan bukan nama kamu .blogspot.com yang dikasih ke penyedia kerja atau ke calon klien. Jangan. Itu sama saja kamu dianggapnya tidak profesional.
Tapi dengan blogspot.com, hubungkan website yang ada di blogspot.com dengan nama domain yang profesional. Misalnya aripriyatno.com, itu masuknya ke si blogspot.com, diarahkan ya, namanya di pointing gitu. Itu bisa ya. Caranya silakan di blogspot itu kalau nggak salah sudah ada caranya kayak begitu ya. Oke, baik Pak Handi. Oke, baik Pak. Ini Ya. ada yang bertanya, mungkin yang di atas itu dari Ubaidiah. Bagaimana meningkatkan kualitas soft skill? Gitu ya. Tadi bertanya tadi pada saat Bapak menjelaskan. Silakan, Pak. Bagaimana meningkatkan kualitas soft skill? Oke, Ya. Yang pertama, yang paling mudah adalah kita banyak baca dulu. Ya, pertama banyak baca. Banyak baca apa? Bukan baca novel, bukan. Tapi banyak baca buku-buku tentang soft skill, ya, tentang leadership. Itu banyak. Saya banyak baca juga buku tentang soft skill. Banyak yang karangannya banyak sekali. Ada dari Prambudi, ada yang dari luar negeri, misalnya Florence Lister. Nah, kalau dari si Florence ini, saya belajar mengenai bagaimana cara mengenali karakter orang, ya. Karena ada empat karakter, ya. Ada sanguin, ada pragmatis, ada melankolis, ada kolerik. Nah, itu saya bisa melihat karakter orang dari sana. Terus bagaimana cara komunikasi dengan mereka, gitu. Karena berbeda karakter, beda cara komunikasi. Makanya untuk meningkatkan soft skill, pertama baca. Terus yang kedua ya praktekkan hasil bacanya, praktekkan hasil nonton juga tentang. Kalau nonton biasanya Tung Desem, Mario Teguh, Andri Wongso, kayak gitu-gitu. Itu bisa meningkatkan soft skill kita. Gitu kurang lebih. Oke, baik. Pak Handi. Oke. Terima kasih Pak Hendy. Pak Hendy, Bapak silakan mempersiapkan closing statement. Ini ada pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan kita terakhir ya, karena kita sudah melebihi jam yang ditentukan. Ya. Bapak siapin closing statementnya sambil menjawab pertanyaan terakhir. Dari segi kecepatan website, lebih efektif penggunaan share hosting atau cloud hosting? Seperti itu, Pak. Oke. Lebih cepat mana? Jawabannya kita balikan lagi ke ISP atau internet service provider. Oke, bukan salah. Kita jawabnya adalah kita balikan lagi ke penyedia web hostingnya. Kalau single server ternyata mempunyai speed yang powerful, itu lebih cepat. Tapi kalau tidak, sebenarnya itu balik lagi ke kecepatan ya. Mau cloud hosting maupun ke single machine, itu balik lagi ke si providernya punya speednya berapa. Seperti itu. Ya. Karena bedanya cloud dengan single itu cuma kalau lagi ada downtime aja, kalau lagi ada masalah aja. Artinya kalau lagi ada masalah di sisi server, nggak akan berdampak gitu ya. Bukan dari sisi kecepatan sebenarnya. Kalau kecepatan balik lagi ke si penyedia web hosting dan kecepatan internet kita. Gitu. Ya. Oke. Baik. Oke, baik. Pertanyaan terakhir sudah dijawab dengan baik oleh Pak Hendy. Sebelum closing statement, saya mengiklankan dulu ya program studi informatika. Silakan. Teman-teman bisa klik linknya di bawah ini, ada https linktree ya, linktr.ee/informatika untuk mempelajari lebih lanjut mengenai web hosting jika berminat gitu kan ya.
Nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana membuat portofolio digital. Seperti itu. Ya, sekarang tiba saatnya penutupan, closing statement dari Pak Hendy. Silakan Pak Hendy. Baik, closing statement-nya adalah kalau kamu benar-benar menginginkan sesuatu, benar-benar ingin banget sesuatu tercapai, ingin sesuatu itu dimiliki, kamu akan menemukan jalan. Meskipun ada rintangan, pasti menemukan jalan. Tapi kalau tidak, kamu pasti menemukan alasan. Ya. Jadi, kalau kamu benar-benar ingin sesuatu, kamu akan menemukan jalan. Kalau tidak, maka kamu akan menemukan alasan. Ah, capek Pak. Ah, males. Aduh, berat. Nah, gitu. Karena kamu nggak menginginkan banget gitu. Ya, itu closing statement saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Hendy Hermawan atas waktunya. Terima kasih. Untuk share, untuk seminar pada kita pada siang hari ini. Mungkin ada tambahan dari Pak Kaprodi, Pak Yadara Bulo. Silakan. Ya, dari saya cukup. Saya berterima kasih kepada Pak Hendy, kepada para peserta yang menyimak acara kita dari jam 2 tadi sampai setengah 4 sore ini. Kita nanti akan ada beberapa acara lagi ke depan. Insya Allah setiap 2 minggu kita buat acara. Terus pantengin sosmed kita, ada di Linktree Stress Informatika, atau bisa lihat di IG, di FB. Teman-teman bisa like, follow, share, apapun yang kita sharing adalah untuk teman-teman semua. Demikian Pak Handi, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ayat atas tambahannya. Teman-teman semuanya, tiba kita di ujung acara pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Hendy Hermawan atas materinya dan share kepada kita. Saya terima kasih juga dengan Pak Yadara Bulo yang memfasilitasi kita semuanya untuk bisa bertemu di dalam acara virtual ini. Demikian seminar kita pada hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kata yang salah dan kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Demikian acara kita pada hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak foto bareng dulu nih.